Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG Guru SD untuk pretest di tahun 2023 ini yang dilaksanakan nanti insya Allah pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juli ini. Baik, sebelum kita bahas soalnya, kita akan bedah dulu kisi-kisi yang pertama di sini, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal yang meminta Bapak Ibu harus menunjukkan sikap setia, peduli, dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan Anda. Yang paling penting itu adalah lingkungan Anda. Ya, sesuai dengan profesi kita, yaitu profesi kita sebagai guru. Nah, saya garis bawahi di sini adalah sebagai guru SD. Baik, kita akan coba untuk soal yang terkait dengan kisi-kisi satu ini. Suatu hari, orang tua siswa yang rumah tempat tinggal yang tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. B. Memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas karena rumahnya berdekatan satu wilayah. C. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. D. Meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi sebagai rasa ikut berduka cita. E. Memberikan pengumuman agar para siswa memberi donasi pada temannya sebagai empati. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita diminta untuk bagaimana menyikapi ketika ada salah satu orang tua siswa kita itu meninggal dunia. Ya, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan memberikan donasi saja, atau kita mengunjungi ke rumah duka, atau hanya mengumpulkan donasi dari siswa? Nah, kita berarti harus bagaimana sikap kita. Nah, berarti yang diminta di sini adalah sikap peduli kita terhadap siswa kita sendiri. Bagaimana sikap peduli kita terhadap siswa? Baik, apakah A. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul? Nah, untuk yang A, Bapak Ibu, ini kurang tepat ya. Karena kalau ada siswa kita yang meninggal dunia, sikap peduli yang kita harus berikan itu lebih dari hal itu. Tidak hanya melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa, ya, tetapi kita berupaya mengajak guru-guru kita dan lain sebagainya. Maka jawaban A salah. Yang B, memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas karena rumahnya berdekatan satu wilayah. Apalagi kalau yang B, Bapak Ibu Guru ya, yang B itu otomatis salah. Kenapa? Karena kalau hanya memberi donasi kemudian dititipkan, berarti di sini kita tidak memiliki sikap peduli terhadap siswa kita. Kemudian yang C, melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C, yaitu kita melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Jadi, kita sendiri yang langsung menuju ke tempat rumah duka dari salah satu orang tua tersebut ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Ini menunjukkan sikap peduli kita terhadap siswa kita. Kemudian yang D, meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi sebagai rasa ikut berduka cita. Nah, yang D itu sama dengan jawaban B dan A, Bapak Ibu Guru ya. Ini kurang tepat karena ini kita tidak memperlihatkan sikap peduli kita terhadap siswa. Kemudian yang E, memberikan pengumuman agar para siswa memberi donasi pada temannya sebagai empati. Ini juga sama dengan yang D ya, jadi ini juga salah. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mengikuti bimbel kami yang kami sudah laksanakan dari tanggal 10 kemarin, tetapi kalau Bapak Ibu Guru berminat mengikuti mulai dari sekarang, silahkan Bapak Ibu Guru hubungi kami langsung di nomor WhatsApp 081803 358-023 dengan cara ketik daftar pretest Juli. Nanti kita akan berikan cara pendaftarannya.
Untuk biaya hanya Rp200.000 melalui Zoom. Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin hanya cukup belajar melalui soal-soal dan pembahasan, Bapak Ibu bisa memiliki e-book kami dengan cara juga menghubungi kami di 081 803 358 023 dengan cara Bapak Ibu pesan e-book pretest, gitu saja caranya ya untuk memesan e-booknya. Baik Bapak Ibu, kita akan beralih ke kisi-kisi 2 Bapak Ibu. Kita bedah dulu kisi-kisi ini agar kita akan tahu soal apa yang akan muncul nanti di kisi-kisi ini. Baik, di sini kisi-kisinya adalah mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, Bapak Ibu, nanti diminta di soal ini untuk menunjukkan sikap mempertahankan persatuan dan juga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi yang kita dahulukan itu adalah persatuannya dulu, itu yang diminta nanti di dalam soal. Oke, untuk kisi-kisi ini kita langsung saja lihat soalnya. Oke, mohon maaf saya edit dulu soalnya Bapak Ibu Guru ya, biar Bapak Ibu Guru bisa. Oke, ini kita akan enter dulu biar Bapak Ibu bisa baca soalnya dengan baik. Saya perbesar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru, hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat A. Emosional, B. Situasional, C. Kolegial, D. Relasional, E. Personal. Nah, ketika kita menjalin kerjasama dengan guru yang lain, ya kerja antar guru, berarti di sini kan ada kita kerjasama dengan guru lain. Dan secara bersama-sama itu kita mendidik siswa kita, tidak hanya satu orang yang mendidik di dalam sekolah tersebut. Berarti kita secara bersama-sama mendidik seluruh murid yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu, bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat apa. Nah, berarti apakah emosional? Tentu untuk emosional ini adalah salah. Karena kalau emosional itu lebih sifatnya ke pemikiran atau perasaan ya. Kemudian situasional ini juga salah. Kalau situasional itu tergantung dari situasinya. Kalau kolegial itu artinya adalah kolegial itu mementingkan di dalam mengeluarkan kebijakan atau di dalam mengeluarkan suatu tindakan itu didapatkan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat nanti yang mengedepankan semangat kebersamaan. Jadi kolegial itu mengedepankan semangat kebersamaan, Bapak Ibu Guru. Nah, berarti kita simpan jawaban yang C. Kemudian yang D, relasional. Nah, kalau relasional itu hanya bentuknya hubungan saja, tetapi belum pada tahap kesadaran bahwa kita bekerja sama dan bersama-sama di dalam mendidik. Kemudian personal itu lebih bersifat pribadi untuk hubungannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu jawabannya di sini adalah jawaban C. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kisi-kisi yang ketiga Bapak Ibu Guru. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti di dalam soal, Bapak Ibu diminta untuk memilih jawaban yang memperlihatkan atau yang membentuk sikap di dalam menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, seperti apa yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia? Mari kita bahas.
Oke, saya di sini perbaiki dulu Bapak Ibu Guru untuk soalnya biar bisa dibaca oleh semuanya. Baik, kita bahas soal yang ketiga ini. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1948 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah titik-titik. A. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. B. Mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi. C. Menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam segala aspek kehidupan. D. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. E. Kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Nah, di sini yang diminta adalah bagaimana cara kita ya di dalam menumbuhkan rasa kebangkitan kebangsaan yang seharusnya kita lakukan itu atau kita miliki sebagai guru itu yang mana? Apakah A. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan? Nah, untuk yang ini bukannya Bapak Ibu Guru, karena yang A itu lebih tepatnya nanti kalau kita berada di masa tersebut. Jadi, yang kita lakukan adalah pada masa sekarang ini, bagaimana kita menunjukkan kita mengungguli atau sikap menghargai keunggulan bangsa kita sendiri. Jadi yang A salah. Yang B mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi. Nah, kalau yang B ini tidak bisa dilakukan oleh seorang guru, jadi tidak sesuai dengan uh, guru ya. Kemudian yang C menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam aspek kehidupan, segala aspek kehidupan. Oke, ini kita simpan. Kemudian yang D membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. Oke, untuk D kita simpan. Kemudian yang E, kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Nah, kira-kira yang tepat itu yang mana Bapak Ibu Guru? C, D, E. Nah, kalau saya lebih tepatnya di sini adalah jawaban D, yaitu membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau kita sebagai guru berarti kita membangun Indonesia itu melalui mengajar, mendidik siswa kita, kemudian menanamkan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Nah, itu yang kita bisa bangun dari kita sebagai guru, Bapak Ibu guru ya. Oke, itulah caranya untuk membangun bangsa kita. Kita mulai dari diri kita, ya dengan cara tindakan profesional kita di dalam mengajar siswa-siswi kita. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai guru. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke kisi-kisi yang keempat, Bapak Ibu guru. Mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu guru diminta untuk memilih jawaban yang mengembangkan sikap rela berkorban. Nah, itu yang Bapak Ibu guru pilih nanti di jawabannya. Baik, kita akan lihat untuk soalnya. Oke, ini saya edit dulu Bapak Ibu Guru biar kelihatan bagus ya. Oke, mohon bersabar. Sambil menunggu diedit, Bapak Ibu Guru bisa ambil kopi, bisa tidur-tiduran, atau bisa ambil makanannya dulu. Oke, ini saya edit, saya lupa edit ini ya. Oke. Baik, kita baca pertanyaannya. Anda memiliki siswa yang sedang sakit, sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah titik-titik. Apakah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalan? B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar? C. Menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat? D. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi? E. Menyarankan untuk mengikuti les atau privat tambahan di luar jam sekolah. Nah,
ketika ada siswa Anda ya yang sedang sakit dan dirawat inap selama 20 hari, sehingga hal tersebut membuat dia mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Nah, jadi dia masalahnya adalah ketinggalan pelajaran. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut sebagai wali kelas atau sebagai orang yang mengajar siswa tersebut? Ya, bagaimana sikap Anda? Apakah A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya? Oke, yang A kita akan simpan Bapak Ibu Guru ya. Karena ini eh, adalah sikap kita sebagai wali kelas. Tapi kita nanti lihat mana pilihan jawaban yang lebih bagus. Yang B, meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Nah, jawaban B ini otomatis salah. Kenapa Bapak Ibu Guru? Karena yang diminta ini adalah bagaimana Anda sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas. Nah, berarti untuk yang B ini kita tidak melakukan apa-apa karena kita menyerahkan kepada teman-temannya. Jadi kita tidak memiliki tindakan di sini ya. Berarti yang B salah. Kemudian yang C, menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat. Ini juga otomatis salah. Ini bukan tindakan guru yang bersifat pedagogis atau bersifat mendidik. Jadi, ketika nanti ada siswa kita yang ketinggalan, maka kita sendirilah yang akan memberikan bantuan kepada siswa tersebut. Jadi, bukan orang lain ya. Yang dia menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi, ini juga salah Bapak Ibu Guru, sama dengan jawaban yang B ya. Kemudian yang E, menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah, ini juga salah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A. Karena jawaban A adalah tindakan real kita sebagai guru untuk membantu siswa yang ketertinggalan di dalam belajarnya. Jadi ini ada sikap rela berkorban dari seorang guru atau sikap pedulinya seorang guru terhadap siswanya sendiri. Jadi itu yang paling penting ya. Baik, sekarang kita akan ke kisi-kisi 5. Kita bedah dulu kisi-kisinya. Di sini adalah menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih nilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, Bapak Ibu di sini diminta untuk bagaimana sikap Anda di dalam menciptakan persamaan derajat terhadap siswa-siswa Anda. Artinya, di sini Anda tidak memihak siapapun, tetapi bahwa Anda memandang siswa Anda sendiri itu adalah siswa yang sama potensinya, sama derajatnya, sama haknya, dan juga sama kewajiban asasinya. Itu yang perlu Bapak Ibu munculkan di dalam soal ini. Baik, kita akan coba lihat soal-soal terkait dengan kisi-kisi 5 ini. Oke, ini saya edit dulu biar Bapak Ibu lebih mudah untuk membacanya. Saya akan perbesar. Oke. Oke, sambil kita edit, Bapak Ibu Guru bisa melakukan apapun yang Anda ingin lakukan. Asik. Oke, Bapak Ibu Guru, kita akan bahas. Sebelum kita bahas, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mengikuti bimbel kami secara tatap muka online, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp 081803583023. Nanti untuk bimbelnya kita laksanakan melalui Zoom. Nah, bimbel ini by the way sudah dilaksanakan dari tanggal 10 Juli kemarin dan nanti akan berakhir di tanggal 20 Juli. Jadi ada waktu 1 hari untuk Bapak Ibu Guru gunakan untuk istirahat atau sebagai hari tenangnya ya. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu Guru untuk soal yang kelima ini di kisi-kisi kelima. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran.
B. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. E. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis. Baik, di sini yang diminta oleh soal adalah penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara. Nah, bagaimana kita mewujudkan persamaan hak dan kewajiban asasi kepada setiap siswa kita? Itu yang perlu kita tunjukkan di sini. Apakah A. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran? Nah, ini tidak cocok ya. Kenapa? Karena di sini yang diminta adalah guru menghormati persamaan hak dan kewajiban. Kalau yang A tidak menunjukkan persamaan hak dan kewajibannya. Kemudian yang B, memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. Oke, yang B kita akan simpan karena di sini ada siswa yang tunjuk jari, kemudian kita berikan haknya untuk menjawab ya. Berarti di sini lebih hak. Kemudian yang C, memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. Oke, yang C juga saya simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang D, menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk yang D ini kita salahkan. Kenapa? Kalau kita menentukan panggilan berdasarkan kesepakatan, maka ini bukan terkait penghormatan persamaan hak dan kewajiban oleh guru. Ya, berarti jawaban D salah. Kemudian yang E, mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis. Berarti di sini juga salah Bapak Ibu Guru, ini tidak sama sekali menunjukkan penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajibannya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu Guru diberikan pilihan jawaban B dan C, maka jawaban yang tepat itu yang mana Bapak Ibu Guru? Nah, kalau yang B kita lihat ya, memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. Nah, kalau di sini kita memberikan kesempatan, berarti siswa meminta haknya. Yang tunjuk jari itu kan meminta hak untuk menjawab. Nah, ketika kita memberikan haknya kepada siswa, maka siswa tersebut diberikan haknya. Maka guru telah menghormati atau memberikan penghargaan terhadap hak siswa tersebut. Nah, tetapi yang B ini hanya mencakup hak. Jadi, jawaban B salah Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kalau yang C, memberi kesempatan siswa berpendapat. Nah, ini adalah perwujudan hak, ya, yaitu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, kemudian dengan perhatikan pendapat siswa lain. Nah, memperhatikan pendapat siswa lain ini merupakan kewajiban dari siswa, yaitu wajib dia mendengarkan pendapat siswa lain. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah jawaban C. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita bahas pada soal kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mengikuti Bimbel Pretest PPG Guru SD, silakan Bapak Ibu Guru hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.